Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim wa 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil bashariyah wa ustadil insaniyah wa ala alihi wa sahabatihi wa ustadihi. Amin. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada li sunnati wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, bertintakan kejujuran, berbukukan keadilan, bermahkotakan kasih dan sayang, dan pemuda harapan bangsa yang kami banggakan. Hadirin, keanekaragaman merupakan sebuah keniscayaan dan harus menjadi sumber kekuatan dalam membangun bangsa. Indonesia kaya keanekaragaman, baik suku, adat istiadat, budaya, bahasa maupun agama. Hal inilah hadirin yang membuat terpukaunya Hilstortus, seorang sosiolog dunia, yang mencantumkan nama Indonesia pada judul bukunya Indonesian Cultures in Community. Bukan hanya instruktur hadirin, bahkan Dr. Lord Joyce Foynbeck, seorang sejarawan dunia, beliau berkata, Indonesia merupakan negara di mana berbagai agama berhidup berdampingan dengan baik. Tapi sangat disayangkan hadirin, masih banyak oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa kita melalui keanekaragaman. Tabrik antar negara, budaya dan agama masih sering kita saksikan. Bahkan sekarang ini pengeras suara azan pun menjadi politik di pemerintahan. Betul hadirin? Lantas timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana untuk menghadapi persoalan tersebut? Sebagai jawaban, izinkan kami untuk membawakan sebuah sarahan yang berjudul Keberagaman sebagai tongkat nomor satu bangsa. Rujukan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Hadirin, ayat tersebut menceritakan bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Abu Bakar Al-Jazair dalam Aisar bil Tafasir bil Kalamil Aliyil Kabir jilid 2 halaman 147 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda, tetapi bermula pada bapa dan ibu yang sama, yakni Adam dan Hawa. Sedangkan dari segi ilmu balaghah, surah Al-Hujurat ayat 13 ini termasuk kepada kalam khobari, yakni kalam yang memberikan informasi. Informasi tersebut mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Lantas timbullah sebuah pertanyaan, untuk apa fungsinya? Fungsinya ialah agar kita semua saling kenal mengenal. Agar kita semua saling kenal mengenal dalam keberagaman tersebut. Sebagaimana lagu daerah berikut ini. Bungong jempa megah di Aceh, ayang desa re ayo re lagu-laguan kunjungan, re ayo re rame-rame babarengan. Sapu nyerek Tanaman pisang belum masak sebiji di burung bari-bari, masak sebiji di burung bari-bari. Puse kokondao ya rabe sore-sore Sintang tertua, tula,
Hadirin, betapa indahnya keanekaragaman yang Allah anugerahkan kepada kita. Dalam membangun rangka tersebut, dalam membangun rangka tersebut yang sudah kita patuhi, mari kita junjung tinggi kesatuan persatuan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana Allah telah isyaratkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 105 sebagai berikut. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, ayat tersebut menceritakan untuk kita bersatu padu dan melarang kita untuk bercerai-berai. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan tafsir Jalalain jilid 2 halaman 337 beliau menjelaskan, fa innal firqata halalatun wa li jama'atin tanjahun. Sesungguhnya perpisahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan sebuah keselamatan. Oleh karena itu, hadirin, dalam membangun keberagaman tersebut, kita jangan menghina satu sama lain. Mari kita kokohkan tali persaudaraan di antara kita. Maka dari itu, kita rawat Indonesia, kita jaga Indonesia, karena kita satu nusa, satu bangsa, dan satu tanah air kita Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dari sarahan yang kami bawakan, kesimpulan bahwasannya keberagaman tersebut merupakan rekayasa ilahi yang harus kita syukuri dan kita jaga dalam membangun keberagaman tersebut. Membingkai negara Republik Negara Indonesia. Hadirin, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tepuk tangan sekali lagi. Itulah penampilan dari peserta nomor urut 02. Dilanjut oleh peserta nomor urut 03 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Kertas Kosong. Kelas. Tepuk tangan untuk peserta nomor urut 03 yang dipimpin oleh Saudara Rahmat. Sekali lagi, peserta nomor urut 03 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Kertas Kosong. Oh iya, tukang kue. Ibu juga. Boleh. Assalamu alaikum. Assalamu alaiki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlilhu fala hadiya lahu. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, siang dan malam, langit dan bumi, aku dan kamu. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di akhirat nanti. Amin, amin, amin. Pada Dewan Juri yang saya hormati, beserta pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Hidayah, beserta keluarga besar yang saya hormati, dan mudah-mudahan dirahmati Allah. Dan tidak lupa kepada santri dan Teh Kori yang kami cintai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sudah mengetahui bahwa di negara kita ini sudah banyak yang melakukan zina. Dan yang parahnya lagi, mereka tidak jerah dengan perbuatan zina mereka tersebut. Akan tetapi jika di negara kesatuan Republik Indonesia ini sering melakukan zina, akan berubah nama, bukan lagi negara kesatuan Republik Indonesia, tapi akan berubah menjadi negara kesatuan Republik Cina. Betul, betul. Bahkan pergaulan lelaki dan wanita sangat dipandang oleh Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Isra, surah Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
كان فاحشة وساء سبيلا. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat di atas ada dua hal yang tidak boleh ditolak. Yang pertama, ikhtilat. Ikhtilat adalah hubungan antara wanita dan laki yang melampaui batas. Dan yang kedua, khalwat. Khalwat adalah berdua-duaan dengan selain mahram. Hadirin yang berbahaya. Berbahagia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, dan janganlah kamu berdua-duaan dengan seorang wanita, karena setan akan menjadi orang yang ketiga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berdirinya kami di sini akan membawakan tema yang berjudul Islam sebagai pengatur pergaulan bebas. Tenangkan pandangan. Ya. Kontrol syahwat. Ya. Antara teman dan sahabat. Oh, oke. Agar terhindar dari ikhtilat dan khalwat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, dan janganlah kalian berdua-duaan dengan seorang wanita, dan jauhilah zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sekian dari aku Dan aku dari kami bertiga, unggul dua maqala walatang dua maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tepuk tangan untuk Il'a. Dewan juri yang terhormat, itulah penampilan dari nomor peserta 03. Dewan juri yang terhormat, kami lanjut dengan nomor peserta 04. Dipersilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kumaha barudak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Maaf meren. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan hadirin yang berbahagia,
dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayna wa tahsabunahu hayna wa huwa inda Allahi adim. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah yang serius terkait dengan masalah penyebaran berita palsu melalui media sosial.
dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak, bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Setuju hadirin? Hadirin rahimakumullah, kejahatan berita palsu telah mewarnai aktivitas masyarakat kita. Di antaranya, pertama, Hoax yang terkait dengan politik, ekonomi, dan sosial. dan yang kedua, Masalah kesehatan juga pernah dihebohkan oleh oknum penyebaran hoax. jadi jelaslah hadirin bahwa kejahatan berita palsu benar-benar ada dalam realitas masyarakat kita dan dampak negatifnya sangat besar. Untuk itu hadirin, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu tusibu qauman bijahalah tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimbulkan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa kamu mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab dalam tafsir Al-Azhar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa ayat ini, bahwa diturunkannya surah Al-Hujurat ayat 6 ini berkenaan dengan kisah Bani Mustalik. Mereka dituduh berencana membunuh Al-Walid, utusan Nabi, untuk merampas sagat mereka. Padahal hadirin, berdasarkan laporan yang sebenarnya, kaum Bani Mustalik justru datang berduyun-duyun menyambut kedatangan Al-Walid untuk membayar zakat. Maka kata fasik dalam ayat ini artinya pembohong atau banyak melakukan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita, Iyyakum wal kadib, fa innal kadib wa yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan akan menggiring kepada keburukan, dan
menjaga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kesempatan ini kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Qur'an. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah ya Nabi, salam alayka ya Rasulullah ya Habib, salam alayka ya Nabi Allah ya Rasulullah. Dari uraian ini dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, hoax adalah sebuah realitas sosial yang dapat mengancam bangsa kita. Dan yang kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap produsen dan penyebar hoax. Gadis cantik berselendang sutra, Gelang dan antingnya berkilauan. Waspadalah terhadap berita yang ada, Teliti dahulu sebelum disebarkan. para santri, Dewan juri, cukup sekian syarat kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari peserta nomor urut 04. Selanjutnya inilah penampilan yang akan ditampilkan oleh peserta nomor urut 05 yang akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Pembangunan Pertahanan Keluarga di Era Pasca Pandemi Corona. Kepada peserta nomor urut 05 diperkenankan untuk menaiki panggung yang akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Pembangunan Ketahanan Keluarga di Era dan Pasca Pandemi Corona. Tepuk tangan. Pesan kan itu bis. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pemuda, izin kami pantunkan lampiran rapat-rapat agar puyuh tak melompat. umat muslim wal muslimat. Jawab salam kami dengan semangat. Hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi jalal fatahu wa syadidah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'a risalah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sekalian beserta kawan-kawanku calon penghuni surga. Berdasarkan dari survei yang berdasarkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berjudul Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam sistem sosial yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya peranan keluarga menjadikan keluarga tempat pulang ternyaman. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Bimbingan puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Namun sayang hadirin, pangkalan lirik tadi terbalik dengan konsep keluarga selama pandemi COVID-19. Yang survei yang dilakukan oleh Profesor Dr. Aisunardi MSI yang dikutip dari wajah Bekasi.com 9 Maret 2022. 3 dari 5 keluarga di Indonesia melakukan pengurangan porsi makan. Tidak hanya itu hadirin, kasus kekerasan bertingkat tajam di berbagai negara termasuk Indonesia hingga berujung pada kasus perceraian yang sedang hangat yang menghiasi media berita kita. Apakah ini yang dinamakan konsep keluarga dalam Islam? Bukankah kita di dalam keluarga mendapatkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang? Bagaimana kita mempertahankan keluarga di era seperti ini? Oleh sebab itu, izinkan kami bertiga menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Pembangunan Ketahanan Keluarga di Era dan Pasca Pandemi Corona. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Wahfa Al-Fuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir jilid 11 halaman 92 memberikan maksud dari ayat tadi ialah Allah menciptakan perempuan bagi kaum laki-laki untuk menciptakan sakinah, ketenangan, Mawaddah, cinta, warahmah, kasih sayang. Sehingga Buya Hamka dalam tafsir Al-Ajhar menuangkan sebuah gagasan konsep keluarga di era pandemi saat ini. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, Buya Hamka dalam tafsir Al-Ajhar menuangkan gagasannya menjelaskan dari ayat tersebut bahwa berujung pada makna sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi standar kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin, keluarga merupakan pendidikan pertama, tempat sumber daya manusia dikembangkan, diasuh dan dididik untuk memiliki berbagai kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, serta kecerdasan spiritual. keluarga hebat anti kekerasan, cerdas fisik juga emosi. Biar cerdas keluarga hebat, Bikin keluarga jadi semangat, bikin keluarga jadi semangat. Mantap kan hadirin? Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun ketahanan keluarga. Yang pertama, Membangun ketahanan psikologis. yang kedua, membangun ketahanan emosional, dan yang ketiga, membangun ketahanan spiritual. Hal ini erat kaitannya dengan pemahaman keluarga dalam menuangkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Agama merupakan fondasi yang kokoh serta atap yang mengurangi bahtera kehidupan, sehingga kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk melindungi keluarganya dari ancaman globalisasi.
sebagaimana yang telah tergambar indah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam At-Tabari dalam Jami' al-Bayan fi Tawilil Quran halaman 245 memberikan maksud dari ayat tadi ialah Allah memberikan ciri kepada hambanya yang beriman dan bertakwa agar menjaga dirinya dan keluarganya agar terhindar dari api neraka. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari awal sampai akhir dapat kita tarik kesimpulannya dari saran kami, ialah keluarga mempunyai ketahanan dan pembangunan yang kuat. Cinta bagaikan minyak yang memudahkan, guys kon. Kasih sayang bagaikan tali yang berjarak agar menjadi lebih dekat. Ketenangan bagaikan doa-doa yang mengiringi keluarga menuju surga. Mungkin dari kami dicukupkan sekian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Undur man qala wa tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Dewan Juri yang terhormat, itulah penampilan dari nomor peserta 05 yang membawakan judul Pembangunan Ketahanan Keluarga di Era dan Pasca Pandemi Corona. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, kami lanjut dengan peserta nomor urut 06 dengan syarahat Al-Quran dengan tema Mangga, dipersilakan. Boleh. Mohon maaf Dewan Juri, kami lanjut dengan nomor peserta 07 akan membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Zakat Solusi Pengentasan Kemiskinan. Tepuk tangan. Seperti biasa, kumaha barudak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nahtamal fuqara wal masakin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati, Suku Sunda, suku Batak, hidup rukun di Indonesia. Bapak Ibu apa kabar? Apakah sehat semuanya? Badan Pusat Statistik melaporkan pada akhir September tahun 2018 25,67 juta jiwa penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, 5,01% yang masih pengangguran, serta 17,7% anak Indonesia yang menderita gizi buruk dan busung lapar. Sementara itu, hadirin, Hari Aprianti, Deputi Wakil Direktur PT Mercedes Indonesia melaporkan, Indonesia merupakan pemesan mobil mewah se-Asia Tenggara, mengalahkan negara berkembang lainnya. Kedua, data tersebut, hadirin, menggambarkan tingkat kesenjangan yang begitu tajam antar si kaya dan si miskin di Indonesia. Jika hal ini terus kita biarkan, maka si kaya akan semakin kaya dan si miskin akan semakin menderita. The rich richer and the poorer poorer. Untuk itu, Zakat Solusi Pengentasan Kemiskinan merupakan syarahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
dengan menyebut asma Allah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu ketentraman jiwa, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia, Syekh Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim jilid 3 halaman 470 menjelaskan, khudh min amwalihim, ambillah zakat dari kumpulan harta mereka. Pantas kalau Al-Mawardi di dalam Al-Ahkamus Sultaniyah jilid kedua menjelaskan bahwa zakat adalah sedekah dan sedekah adalah zakat. Untuk itu hadirin, ada 3 hikmah jika zakat telah ditunaikan. Yang pertama, tutahhiruhum, zakat mensucikan hati para hartawan yang hina, yang berakhlak hina. Yang kedua, wa tuzakkihim, zakat mengangkat derajat dari orang-orang munafik menuju tingkatan orang-orang yang ikhlas. Yang ketiga, zakanullahum, zakat memberikan kemaslahatan dan memberikan kesejahteraan bagi kehidupan. Bahwa zakat di Indonesia apabila dikelola secara optimal, maka jumlahnya akan mencapai 100 triliun rupiah. Namun sayang seribu sayang hadirin, hingga akhir tahun 2018 Badan Amil Zakat Nasional hanya mampu mengumpulkan 60 miliar saja, dan hanya sanggup menyantuni 0,2% penduduk miskin Indonesia. Kemana para hartawan kita yang lainnya hadirin? Bukankah mereka antri untuk membeli mobil mewah harganya miliaran rupiah, sedangkan rakyat kita antri mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan sembako gratis dan beras miskin. Inilah kondisi di Indonesia. Untuk itu hadirin, jika kita ingin bangsa ini sejahtera, maka kita harus mau saling berbagi dengan sesama. Sebagai berikut, sebagaimana dalam lagu Umi Elvi Sukaisi yang berjudul Pecah Seribu yang telah kami rubah liriknya. ayo zakat, Wakaf zakat, berwakaf berzakat, wakaf zakat, wakaf zakat. ayo zakat, zakat bersihkan harta dan juga jiwa, Yang gembira jadi agniya, hidup damai sejahtera. Jadi hartawan yang suci hadirin. Hadirin sekalian, apa yang harus kita lakukan untuk memberantas kemiskinan dengan zakat, infak, dan sedekah? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 26 sebagai berikut. wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil, wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdila.
kerabat mereka dan juga kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang yang dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya dan segala firman yang maha Hadirin yang berbahagia, ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa ada 3 hal yang harus dilakukan para hartawan kita. Yang pertama, wa atidal qurba, berikanlah kepada kerabatmu terdekat dan kewajibannya. Yang kedua, Wal miskin wa ibnas sabil, berikanlah hak kepada orang-orang miskin untuk menuntaskan kemiskinannya. Dan yang ketiga, wala tubadzir tabdzira, janganlah engkau membelanjakan hartamu kecuali untuk ketaatan kepada Allah. Dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulannya bahwa yang pertama, zakat adalah perintah Al-Quran yang wajib ditunaikan kaum hartawan. Yang kedua, zakat adalah solusi pemberantasan, memuliakan hartawan dan memberi kemaslahatan. hadirin yang berbahagia, Untuk saat ini, marilah kita membayar zakat untuk hidup yang lebih bermartabat. Kami akhiri syarahan ini dengan sebuah pantun. Kabupaten Cianjur sungguh memikat, warganya ramah dan bermartabat. Jika umat bersatu membayar zakat, niscaya hidup akan penuh rahmat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhiran, Undur mangkola wa takfur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk peserta nomor urut 07. Dewan juri yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari peserta nomor urut 08 yang akan mengambil judul syarahan Al-Quran yang tidak tertulis dalam ini kertas. Kepada nomor peserta nomor urut 8 untuk segera menaiki panggung yang sudah menunggu. Sekali lagi kepada peserta nomor urut 08 diperkenankan untuk menaiki panggung. Peserta nomor urut 08
Ya, kami lanjut kepada peserta nomor urut 09 yang akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka. Assalamu alayki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, Alhamdulillahilladzi amarana bi anna silal arham ajaluha wa ajajuha ni'matul iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, Napoleon Hill dalam bukunya Megatron 2000 menjelaskan abad 21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur. Pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah pada media cetak dan media elektronika. Hal itu patut kita syukuri dengan mengucap Alhamdulillah. Namun sayang hadirin, di samping kemajuan abad 21, ternyata abad 21 telah melahirkan dekadensi moral, bobroknya moral yang kian merajalela. Hadirin yang berbahagia, Indonesia pada saat ini sedang mengalami fase kegentingan. Betul tidak hadirin? Lantas timbul pertanyaan, Apa yang harus kita lakukan? salah satu jawabannya berikut tema yang akan kami sampaikan dengan syarahan yang berjudul Akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral, yang dilandaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih pelimpah kasih, yang maha penyayang pencurah sayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat-Mu ya Allah, dan kedatangan hari akhir, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh yang baik dan yang harus kita ikuti dengan sepenuh hati. Sehingga Abu Ala al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan he is the only one example. Masya Allah. Rasul merupakan contoh yang lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Karena begitu pentingnya akhlak Rasulullah serta kebesaran sifat beliau sebagai pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, Bersekutu menjadi satu. yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Hal ini dalam menjadi pembuktian dalam sabdanya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin yang berbahagia, di tengah kegentingan negara kita saat ini, di tengah maraknya di semua aspek kehidupan, ini menjadi tugas kita agar dapat sama-sama keluar dari lubang buaya kemudian masuk pintu surga. Hal ini tak lain dan tak bukan dapat kita mengimplementasikan ruh Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan cara ini kita mampu hidup bahagia baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara dan bangsa. Dan Allah pun menganugerahkan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami limpahkan kepada mereka atas keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat ini,
maka kami siksa mereka atas segala perbuatannya. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kami mengajak generasi muda untuk meninggalkan budaya malas dan putus asa. Peganglah dunia untuk menggapai ridhonya, sing-singkanlah baju untuk menggapai cita-cita. Selamatkanlah negeri, jiwa, bangsa, dan agama. Sebagai wujudnya, mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhir al-zalimin bil-zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhir الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tadi dapat kita simpulkan yang pertama, untuk menjadi sebuah negara yang makmur, maka setiap pemimpin wajib bercermin dan mengambil cara serta strategi Rasulullah. yang kedua, Rasul merupakan sosok karismatik yang akan menemukan salah satu jawaban, yaitu dengan kita menghadirkan ruh Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. hadirin yang berbahagia, Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masih semangat? Iya. Dewan juri yang terhormat, itulah penampilan dari nomor peserta 09. Tepuk tangan. Iya. Kami lanjut dengan peserta yang terakhir, yaitu nomor peserta 010. Nama grup Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah peserta yang terakhir yang saya tunggu-tunggu. Dewan juri yang terhormat, kami panggil nomor peserta 010 yang akan membawakan syarahan Al-Quran dengan tema membangun generasi milenial dengan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Tepuk tangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Cap kicip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
bihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia, teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberikan nilai positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa memberikan media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa memberikan media dekadensi moral atau al-akhlakul majmumah, khususnya bagi generasi milenial. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Milenial dengan Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Shad ayat 29 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang yang berpikir cerdas mendapatkan pelajaran. Hadirin yang berbahagia, Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin Asyuyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata lihat tadabaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pelajaran dan pedoman berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita tidak akan bisa menghentikan laju internet bumi, maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun generasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tak akan dapat bisa menembangkan pohon yang memiliki
meminjam ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Angin yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch, jumlah penindakan kasus korupsi pada tahun 2021 mencapai hingga 209 kasus. Kerugian yang dialami negara juga tidak tanggung-tanggung akibat korupsi tersebut, yaitu mencapai hingga 227 triliun rupiah, tanah yang cukup untuk membangun 1000 madrasah serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Marilah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Hadirin yang berbahagia, kita juga prihatin atas sejumlah penindakan yang terjadi di dalam kita juga prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka, antara lain Pertama, kasus narkoba. lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus 2021. Adanya penangkapan oknum perwira yang dipercayai sebagai kerasan sel-sel narkoba yang diyakini mampu memberantas narkoba malah tertangkap atas keterlibatan dan pengedaran narkoba. Mau dibawa kemana negara kita ini jika kita semua tidak menyingsingkan lengan baju untuk berperang melawan narkoba? Kedua, kasus kekerasan seksual. Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat hingga 8.000 kasus kekerasan seksual mulai dari bulan Januari hingga November 2021. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, 8.000 kasus, bukan 8 kasus. Negara kita ini kaya dengan para pakar, Berpendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, lulus dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Orasi berjuang atas nama rakyat, tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yaitu bagi orang-orang yang menginginkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, juga banyak mengingat Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Profesor Muhammad Quraisy maupun komunitas pergaulan, kita akan maghrib mengaji
dengan harapan agar masyarakat kita aktif mengkaji Al-Quran serta mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin jika nilai-nilai Al-Quran sudah menjadi tuntunan kegiatan sehari-hari, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, dia akan menjadi orang yang baik. Kalau ia pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Kalau ia seorang pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Jika ia birokrat, ia tidak akan mengambil uang rakyat, dan kalaupun ia jaksa, ia tidak akan bermain api dalam masalah yang ditanganinya. Hadirin rahimakumullah. Dari uraian ini dapatlah kita ambil kesimpulannya. Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Dan yang kedua, untuk membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunga melati mekar di taman, Harum baunya dan menawan. mendidik generasi berkarakter dan beriman, Maka Al-Quran harus jadi pedoman. Musabaqah Syarhil Quran di Al-Hidayah. Para peserta pun beraksi mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian.